Di sini juga ketika kita coba lebih perluas kembali, Islam yang mana yang hak, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jelas Islam yang sumbernya wahyu. Islam yang sumbernya wahyu, yang dijelaskan di dalam ayat yang lain, bagi setiap pemeluk Islam, mereka yang berada di dalam Islam, agar masuk di dalam Islam yang sumbernya wahyu ini, yang punya kode etik, salah satunya adalah kafah, universal, sempurna, dan seterusnya daripada kode etik yang ada di dalam agama Islam atau karakteristik yang ada di dalam agama Islam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam agama Islam yang kafah. Ini agama Islam yang sumbernya wahyu, yang kafah, yang universal. Islam yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Islam yang sumbernya datangnya dari Allah dan Rasulnya. Berarti walaupun di sana, di luar sana, di permukaan, di mana saja ada yang mengatasnamakan Islam atau ada Islam, tetapi kita harus lebih teliti, hati-hati. Islam yang mana dulu? Islam yang mana dulu? Apalagi dengan fenomena-fenomena yang baru. Yang dulu ada istilah yang juga sebenarnya ingin merancukan Islam itu sendiri, yang mereka beri nama Islam yang satu. Islam yang satu. Pernah mendengar? Islam yang satu. Mereka punya media dan mereka juga banyak pengikutnya, dan mereka juga menggabungkan daripada semua yang ada, semua yang sifatnya baik, semua yang kembali kepada dasar-dasar, walaupun dasarnya tidak benar, baik itu dasarnya lemah ataupun apapun bentuknya, semuanya diterima dan digabungkan di dalam Islam yang satu ini, yaitu dengan mengatasnamakan Islam di dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Ini sudah lama sebenarnya, dan ini termasuk salah satu daripada menu, salah satu bentuk semacam daya tarik yang dibawa oleh mereka yang mengatasnamakan Islam, padahal sama sekali daripada ajarannya keluar daripada Islam. Ada yang tahu siapa mereka? Mungkin sedikit sekali yang paham atau yang tahu, karena mereka sangat cantik, sangat dahsyat di dalam mengemasnya. Mereka sangat bagaimana menutupi daripada keaslian daripada ajaran mereka, tapi mereka pun juga mengangkatnya dengan nama Islam yang satu. Walaupun mereka juga berdalih dengan Al-Quran, bahkan juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibalik itu semua nampaknya wallahu a'lam, dan itu sudah sangat kelihatan, lebih jelas lagi sekarang nampak, mereka membawa misi. Mereka ada target dengan mengangkat Islam yang satu ini, karena hampir semua, setiap para penanya di media-media mereka, tidak ada dari para narasumber mereka, khususnya narasumber utama mereka, mengatakan bahwasanya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu dikatakan salah. Tidak. Selalu dikatakan, oh itu baik, oh itu benar, oh kalau begitu begini, dan seterusnya. Sehingga mereka mengakomodir, mereka menerima semua yang ada
dengan tadi, yaitu dengan dasar-dasar Islam yang satu, dengan untuk tujuan mutunya yaitu persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Yang kami tangkap, yang kami pahami daripada misi ini, bahkan ada beberapa daripada tokoh-tokoh mereka afiliasinya adalah ke salah satu ajaran, bahkan agama tersendiri, yaitu agama Syiah atau Rafidhah. Syiah atau Rafidhah, mereka selalu mengangkat seperti ini. Ini di awal-awal ketika mereka agar bagaimana bisa diterima di masyarakat dengan membawa mutu seperti ini, yaitu mutu persatuan, persaudaraan Islamiyah, dengan membawa yaitu misi Islam yang satu, Islam yang satu. Dan ini mungkin tidak semuanya bisa menangkapnya, mendeteksinya, karena kadang-kadang mereka tidak vulgar, mereka tidak terang-terangan, karena mereka masih berada di balik layar. Ketika sekarang timbulnya ada fenomena Islam yang baru, yang luar biasa dahsyat, yang sudah tidak pakai di balik layar lagi terang-terangan, dengan segala macam bentuk karakternya dan juga kode etiknya, serta beberapa bentuk tata caranya yang sudah jelas-jelas keluar daripada jalur garis Islam yang sebenarnya. Mereka ikut gabung bersama fenomena yang baru ini, yaitu dengan mengatasnamakan Islam Nusantara. Islam Nusantara. Bahkan mereka berkolaborasi, khususnya kemarin di dalam salah satu acara yang besar, yang sakral, yang menurut mereka adalah menjadi salah satu daripada acara yang ada di dalam agama Islam. Mereka bersatu, mereka kolaborasi antara yaitu Islam yang satu dengan Islam Nusantara, dengan membuat Asyura, yaitu Asyura versi Nusantara. Karena semua Islam ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya satu, yaitu ingin mendiskriminasi Islam yang murni, ingin merancukan pemahaman yang ada di masyarakat, dan juga untuk mengurangi daripada militansi umat Islam yang sekarang sebenarnya tentang Islam, tentang sunnah sudah tidak bisa dibendung lagi. Sangat kuat arusnya, sangat dahsyat, di mana-mana tumbuh subur Islam dan sunnah, yaitu Islam yang benar, Islam yang sumbernya wahyu, sunnah yaitu mereka yang komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini klarifikasi tentang Islam tadi. Islam yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, Islam yang benar, Islam yang hak, dengan Islam yang ada di masyarakat sekarang, yang ada di permukaan, baik yang baru muncul ataupun yang sudah ada lebih awal, karena pada dasarnya setiap yang punya tujuan, punya target untuk mendiskriminasi, mengkontaminasi dan seterusnya terhadap Islam yang murni, siapapun mereka, dari manapun asal usulnya, apapun metode cara mereka, mereka semuanya akan bersatu. Sebagaimana agama-agama di luar agama Islam, millatul kufri wahidah. Agama-agama yang di luar daripada agama Islam, mereka pasti akan bersatu. Pasti mereka akan bersatu. Bahkan mereka diistilahkan ramauna ala qausin wahid. Mereka mengarahkan anak panahnya, ada yang menjadi busur dan juga siap menjadi anak panahnya untuk Islam menjadi sasaran. Itu
gambaran tentang antara Islam yang murni dengan fenomena Islam yang ada. Karena di dalam agama yang hak, yang benar, kita harus punya kriterianya, punya dasar-dasarnya. Kita bisa memilih mana Islam yang hak, mana yang hanya sekedar mengatasnamakan Islam, yang mengatasnamakan Islam. Berarti sumber daripada agama yang hak, yang benar adalah yang sumbernya wahyu. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.